Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik begitu kan ya. Indonesia batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Gus Jazil negara kalah sama kadrun. Wah, kok kadrun dibawa-bawa begitu kan ya? Kadrun yang mana begitu kan ya? Logika-logika seperti ini menurut saya pribadi, apalagi logika-logika pejabat negara menurut saya pribadi tidak harus mempersoalkan seperti itu begitu kan. Dibenturkan dengan kadrun dan cebong begitu kan ya. Otomatis dia memberikan solusi begitu kan. Kalau seolah-olah cuci tangan begitu kan ya. Ada apa begitu kan? Itu yang menjadi pertanyaan hari ini begitu kan ya. Kalau hanya keluar-keluar ini kadrun sana sini orang akan bisa begitu. Tapi lihat situasinya bagaimana solusinya yang diberikan oleh Gus Jazil sebagai DPKB begitu kan ya. Apa ungkapannya begitu kan. Itu kan sebenarnya yang jelas dong kadrun yang mana kan begitu logikanya begitu. Tapi menarik begitu. Tapi kita baca terlebih dahulu ya beritanya atau komentar-komentarnya seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Indonesia batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Gus Jazil negara kalah sama kadrun. Ini banyak desakan kadrun ini. PDP Perjuangan di Jakarta tolak timnas Israel. Apakah ini kadrun ya? Apakah Pak Ganjar dan Pak Ganjar dan Koster ini adalah kadrun? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Semua akan jadi kadrun pada akhirnya. Terus kalau begini sebab yang kadrun siapa? Ini breaking news. Fakta sebenarnya kenapa FIFA batalin Piala Dunia U yang terutama bukan karena Israel ya. Orang berspekulasi sebenarnya bukan karena Israel, tapi karena faktor dari transformasi Kanjuruhan begitu kan, sejak pasca Kanjuruhan itu. Ya sebenarnya Gus Jazil itu baca dalam sejarahnya begitu kan ya, karena tidak menutup kemungkinan dia hanya mengikut-ikutan apa yang ada di Indonesia begitu. Padahal FIFA itu tidak seperti itu. FIFA itu menyindir tentang Kanjuruhan begitu kan, transformasi bagaimana cara kita sepak bola Indonesia itu diperbaiki. Bukankah begitu ya. Tetapi ya muncul di luar sana banyak begitu kan spekulasi begitu. Jabatan wakil ketua ya MPR ya minim sekali literasinya. Kalau tidak bisa berkata baik, lebih baik diam dan tonton video ini. Setelah itu lakukan sesuatu untuk menyelesaikan masalah yang ada. Banyak sekali. Ini agak menarik begitu, agak kacau sedikit begitu ya. Coba simak sebelum berargumentasi ini. Ini bacot ya, pejabat tinggi ya. Wakil MPR ikut kadrun, ngacak digaji ya, nggak pantas kau duduk di sana. Banyak sekali ada pro dan kontra begitu ya. Karena tidak membaca sejarahnya apa yang sebenarnya terjadi begitu. Oh gitu ya Gub Bali. Ganjar sama Hasto udah jadi kadrun ya sekarang. Alhamdulillah, maksudnya cari simpati ya. Dapat maki, saran saya tentu jadi capres harus cerdas. Salam buat Denis Regar, Husnul Khotimah ya, Mas Bro dan Miss Dud. Adi Suniga banyak sekali ada pro dan kontra begitu. Batalnya Pildun U20 adalah kesalahan rezim Mukidi. Berani ambil kesempatan Pildun tapi sampai hari H fasilitas stadion untuk perhelatan mangkrak. FIFA bantu nutupi pakai alasan Kanjuruhan. GP dan Koster pakai alasan Israel yang memang lebih menggigit. Aman Mukidi. Ini komentar-komentar netizen. Bahkan Denis Regar, bukan Denis Regar sih. Kebanyakan yang namanya Gas Gus yang merusak dan memecah belah umat. Hai Gas Gus, bukan masalah kadrun, cebong, dungu dan lain. Tapinya masalah Kanjuruhan yang dengan sengaja dan tersistem membunuh ratusan orang yang simpatisan ya. Dan sampai sekarang belum tuntas dan menyalah angin. Ini yang menjadi kendala penting begitu kan ya. Ya bolehlah berkomentar-komentar, tetapi atas rasa kebencian seorang jangan tidak boleh begitu kan ya. Kita harus hargai itu begitu ya. Tetapi mari kita ini masih sih yang mana kadrun, ente apa? Wayan Koster dengan Ganjar Pranowo ini. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ini agak menarik begitu kan. Indonesia batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Gus Jazil negara kalah sama kadrun begitu. Kadrun yang mana? Jangan-jangan Pak Ganjar jadi kadrun begitu ya. Dikutip dari Gelora, penolakan kehadiran tim nasional ya Israel dari sejumlah elemen masyarakat yang berjuang pada pembatalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 menimbulkan indikasi politik identitas masih kencang ya digulirkan di Indonesia. Wakil Ketua MPR Jazil Fuan menilai secara pribadi belum melihat sejauh itu, namun hampir seluruh opini yang berkembang mengarah terkait penolakan terhadap timnas Israel main di Indonesia merupakan politik identitas. Tapi indikasi opini mengarah ke situ, ujar Jazil saat ditemui di gedung Nusantara.
Bahkan elit Partai Kebangkitan Bangsa PKB menyimpulkan dicoretnya Indonesia FIFA sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 menambahkan bahwa negara kalah ya. Kira-kira negara kalah sama kadrun. Sama kadrun yang mana? PDIP apakah kadrun begitu kan ya? Terus kemudian komunitas-komunitas yang lain yang mendukung kepada penolakan terhadap Israel dianggap kadrun begitu ya. Apakah Pak Ganjar dengan Koster dianggap kadrun begitu ya? Ya, tetapi kita lihat harus gabawahi begitu kan ya, seolah-olah apa yang sebenarnya terjadi begitu ya. Pemimpin negara atau pejabat negara ya berbicara seperti ini logikanya di mana begitu kan ya. Pada hakikatnya ya seharusnya dia memberikan edukasi, memberikan motivasi ya sebagai pejabat negara, memberikan solusi bagaimana jadinya begitu kan. Bukan malah menghancurkan reputasi seseorang begitu kan. Begitu logika kita begitu kan ya. Kami tidak mendukung siapa-siapa begitu, tapi kami memberikan edukasi kepada siapapun ya. Kritik boleh, tapi jangan asal rasa kebencian begitu ya. Bahkan ya ini bagian dari aspirasi yang saya bacakan tadi ya, bahwa kita harus tahu bahwa perkembangan hari ini begitu ya. Jadi saya rasa bahwa apa yang disampaikan oleh Gus Jazil ini menurut saya pribadi agak kita kontrol terkait dengan kata-kata kadrun dan sebagainya begitu kan. Malah merusak reputasi PKB sendiri begitu kan ya. Ya, bagaimana kalau jadinya warga Nahdliyin lalu mendukung kepada Anies Baswedan, apakah dianggap kadrun di situ begitu kan ya? Bisa saja misalnya ya Pak Muhaimin ya bisa saja gabung ke koalisi perubahan, bisa saja begitu kan, atau mendukung Anies Baswedan atau menjadi wakil Anies Baswedan begitu. Nah, itulah maka rekam jejak itu sampai kapanpun pasti ada begitu kan. Kira-kira seperti itu begitu. Bahkan elit Partai Kebangkitan Bangsa menyimpulkan dicoretnya Indonesia FIFA sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 menggambarkan bahwa negara kalah, kira-kira kalah sama kadrun. Padahal menurut Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ini, masyarakat Indonesia sudah cerdas dalam melihat polemik aksi penolakan ya oleh sejumlah tokoh politik. Publik akan lebih cerdas hari ini untuk menilai sistemen ya maupun sikap dari tokoh maupun parpol. Kita hari ini memang seperti yang disampaikan banyak pengamat, kita ada ketakutan terjadi politik identitas ya, mulai dari gini gitu politik identitas, demikian Jazil Fawaid. Di mana politik identitasnya dalam sepak bola begitu kan ya. Ya, apakah Pak Erick Thohir memainkan politik identitas begitu? Apakah Pak Jokowi memainkan itu begitu? Pak Jokowi hanya menyampaikan yang namanya politik dan olahraga jangan dicampur adukkan begitu ya. Kok tiba-tiba politik identitas yang disalahkan, seolah-olah kadrun disalahkan. Di mana letak logikanya? Bayangkan begitu, kadrun yang mana begitu? Apakah Pak Ganjar yang kadrun ya, atau dengan Koster itu yang kadrun ya? Kita harus jeli di situ siapa mereka begitu. Jangan-jangan anggap kadrun sana sini begitu ya. Ya kita omongannya harus dikontrol begitu. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.